Bagus sekali kamu datang, menantuku. Sekalian saja ambil barang-barangmu, kata ibu mertuaku saat aku tiba untuk menempati apartemenku sendiri, yang sudah kutabung mati-matian selama 5 tahun. Suamiku dan kakaknya sedang sibuk membantu memasukkan perabotan ibu mertuaku. Aku hanya tersenyum dan berkata, sebelum kita mulai, saya mohon kepada Anda untuk memberikan like dan subscribe ke channel ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Fania berdiri di depan cermin di kantor agen properti, merapikan kerah blazernya yang sudah mulai pudar warnanya. Di dalam sakunya ada surat tanda lunas pembelian apartemen, sebuah dokumen yang membuatnya harus rela bekerja di 2 tempat selama 5 tahun, berhemat dalam segala hal, dan menabung setiap rupiah yang ia dapat. Hari ini, ia akhirnya akan menerima kunci rumahnya sendiri. Agen properti, Bu Santi, menyodorkan seikat kunci dengan gantungan berbentuk rumah yang lucu. Selamat, Mbak Fania, apartemen ini sekarang sepenuhnya milik Anda, dokumen sudah beres. Sertifikat hak milik dan IMB semuanya lengkap atas nama Anda. Fania mengambil kunci itu dengan tangan gemetar. 5 tahun lalu, ketika suaminya, Bayu, pertama kali bicara tentang betapa pentingnya memiliki rumah sendiri, ia tidak pernah membayangkan perjalanannya akan seberat ini. Dulu mereka menyewa sebuah kontrakan petak di pinggiran kota, dan sekarang ia memiliki apartemen 2 kamar sendiri di kawasan strategis. Keluar dari kantor agen, Fania mengeluarkan ponsel dan menelepon suaminya. Mas Bayu, semuanya sudah beres. Aku sudah dapat kuncinya. Besok kita bisa mulai cicil pindahan. Baguslah Van, aku pulang agak malam hari ini ya. Ada urusan di rumah ibu. Ada nada aneh yang terselip dalam suara suaminya, tapi Fania tidak memedulikannya. Ia terlalu bahagia untuk memperhatikan hal-hal kecil. Sepanjang perjalanan pulang naik Transjakarta, ia tidak bisa menahan senyum. Petugas bus bahkan sempat bertanya bergurau apakah ia baru saja menang undian. Fania hanya tertawa. Ya, ia menang. Menang hak untuk menyebut dirinya nyonya di rumahnya sendiri. Malam harinya, saat Bayu pulang, Fania menunjukkan semua dokumen itu, menatanya di atas meja makan seperti perhiasan berharga. Lihat mas, ini sertifikat hak miliknya, surat keterangan bebas sengketa. Semuanya murni milik kita. Bayu membolak-balik dokumen itu dengan acuh tak acuh, seolah sedang memeriksa dokumen orang lain. Ya, bagus. Ngomong-ngomong, ibu tadi titip pesan, katanya siap bantu-bantu kita pindahan. Terima kasih, tapi kita bisa urus sendiri kok. Mas, barang kita juga tidak banyak. Van, ibu benar-benar ingin membantu. Jangan ditolaklah, niat orang tua kan baik. Fania hanya mengangkat bahu. Bu Ratna, ibu mertuanya, sebenarnya tidak pernah bersikap terlalu hangat padanya, tapi jika memang ingin membantu, ya silakan saja. Keesokan harinya, Fania mengambil cuti kerja. Ia berencana menghabiskan waktu seharian di apartemen barunya, membuat denah penempatan perabotan, dan mengukur ruangan untuk memesan gorden baru. Kunci di tangannya terasa hangat, ia ingin segera berada di ruang kekuasaannya sendiri. Apartemennya berada di lantai 4 sebuah gedung 9 lantai. Fania menaiki tangga sambil menghitung anak tangganya dalam hati. 138. Tepat sebanyak itulah langkah menuju pintunya sendiri. Apartemen nomor 42. Kunci berputar dengan mudah. Pintu terbuka dengan derit pelan. Ruangan-ruangan yang masih kosong menyambutnya dengan gema langkah kakinya sendiri. Fania berjalan menyusuri koridor, melongok ke arah dapur, lalu ke kamar tidur dan ruang keluarga. Semuanya persis seperti yang ia ingat saat pertama kali survei, terang, luas, dan siap untuk kehidupan baru. Ia mengeluarkan meteran dan buku catatan dari tasnya, mulai menuliskan ukuran-ukuran ruangan. Kulkas bisa diletakkan di sudut dekat jendela dapur. Sofa minimalis di ruang keluarga, berhadapan dengan TV, dan meja kerja di kamar tidur, di dekat jendela kedua. Waktu berlalu begitu cepat. Fania mengukur setiap sudut, membayangkan di mana ia akan menggantung cermin di dekat pintu masuk, di mana menempatkan rak sepatu. Di kepalanya sudah terbentuk gambaran rumah yang nyaman, yang akan ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Sekitar tengah hari, ponselnya berdering. Van, kamu di mana? Suara Bayu terdengar cemas. Di apartemen, Mas. Lagi merencanakan tata letak perabotan. Kenapa? Tidak apa-apa, cuma ingin tahu saja. Ibu tadi nanya, apa kamu butuh bantuan di sana? Tidak, terima kasih. Nanti malam kutunjukkan hasil coret-coretanku. Setelah percakapan itu, Fania masih betah berjalan-jalan di dalam apartemen selama 1 jam lagi, membayangkan interior masa depannya. Kemudian ia memutuskan untuk pergi ke toko mebel, mengecek harga sofa dan kitchen set. Sore harinya saat kembali ke rumah kontrakan, ia mendapati Bayu dalam suasana hati yang aneh.
Suaminya berjalan mondar-mandir dengan gelisah, sesekali melirik ponselnya. Ada apa, Mas? Tidak apa-apa. Ceritakan bagaimana apartemennya. Vania membuka buku catatannya dan mulai berbagi rencana. Bayu mendengarkan dengan tatapan kosong, sesekali teralihkan oleh pesan WhatsApp di ponselnya. Siapa sih yang chat terus? Tanya Vania akhirnya karena tak tahan. Biasa, urusan kerjaan kantor. Tapi ekor mata Vania sempat melihat nama pengirimnya, Ibu. Aneh, biasanya ibu mertuanya lebih suka menelepon, bukan mengirim pesan bertubi-tubi. Keesokan harinya, ia pergi lagi ke apartemen. Kali ini rencananya adalah mengepel lantai dan membersihkan kaca jendela sebelum pindahan. Di dekat pintu masuk lobi, seorang tetangga, ibu-ibu tua dari lantai 1, menyapanya. Permisi, Mbak ini penghuni baru ya? Iya Bu, saya di apartemen 42. Oh, soalnya kemarin saya lihat ada ibu-ibu sama dua bapak-bapak jalan mondar-mandir di depan pintu apartemen Mbak, ngukur-ngukur sesuatu. Saya kira keluarganya. Vania merasakan firasat buruk. Ibu-ibunya ciri-cirinya seperti apa, Bu? Umuran 50-an gitu, agak gemuk, pakai blazer warna coklat, sama dua laki-laki. Deskripsi itu sangat cocok dengan ibu mertuanya. Tapi untuk apa Bu Ratna datang ke sini tanpa memberitahunya? Apa mereka sampai masuk ke dalam apartemen, Bu? Wah, saya kurang tahu, Mbak. Saya cuma lihat pas di lobi. Vania berterima kasih pada tetangga itu dan bergegas naik ke atas. Di depan pintunya, semuanya tampak normal. Kuncinya tidak ada tanda-tanda dirusak. Ia masuk dan memeriksa ruangan dengan saksama. Semuanya masih di tempatnya. Jejak kakinya di lantai berdebu, meteran di ambang jendela, buku catatan di meja dapur. Tapi ada sesuatu yang janggal. Vania tidak bisa memastikan apa itu, tapi ia merasa ada orang lain yang sudah masuk ke sini. Jendela di kamar tidur sedikit terbuka. Ia tidak ingat pernah meninggalkannya dalam posisi seperti itu. Malamnya, ia memutuskan untuk bertanya langsung pada suaminya. Mas Bayu, apa ibumu kemarin datang ke apartemen kita? Suaminya membeku dengan sendok sayur asem di tengah jalan menuju mulutnya. Kenapa kamu mikir begitu? Tetangga lantai bawah lihat, ada ibu-ibu yang mirip banget sama ibu. Mungkin dia salah lantai kali? Kan banyak orang di apartemen itu. Jawaban itu meluncur terlalu cepat dan terlalu defensif. Kecurigaan Vania semakin besar. Hari-hari berikutnya, ia sengaja datang ke apartemen pada waktu yang acak, tapi tidak lagi bertemu orang yang mencurigakan. Namun ia memperhatikan bahwa tingkah Bayu menjadi semakin tertutup. Ia sering menyingkir ke teras untuk menjawab telepon dan terus-menerus mengetik sesuatu di ponselnya dengan wajah tegang. Pada hari Jumat, Vania memutuskan untuk memberi kejutan pada suaminya dengan menyiapkan makan malam di apartemen baru. Ia membeli lauk pauk enak, lilin, bahkan membawa taplak meja yang bagus dari rumah. Biarlah mereka belum punya perabotan, setidaknya mereka bisa piknik romantis lesehan di lantai dapur mereka sendiri. Sekitar pukul 7 malam, ia menelepon Bayu. Mas, nyusul ke apartemen ya, aku punya surprise. Ke apartemen? Mau ngapain malam-malam? Nanti kamu lihat sendiri. Masih ingat patokan jalannya kan? Tentu saja ingat. Oke, aku jalan. Vania menggelar taplak meja di lantai, menyalakan lilin, dan menata makanan. Suasananya menjadi sangat nyaman dan romantis. Setengah jam kemudian, terdengar langkah kaki di koridor. Ia mengintip dari lubang pintu. Bayu sedang berjalan, tapi ia tidak sendirian. Bersamanya ada seorang pria asing berseragam bengkel yang membawa tas perkakas besar. Bel pintu berbunyi ragu-ragu. Van, ini aku. Ia membuka pintu dan melihat suaminya bersama pria asing berusia sekitar 40-an. Siapa ini, Mas? Ini tukang ledeng. Van, ibu minta tolong panggilkan untuk ngecek pipa-pipa di apartemen baru. Katanya takut ada saluran mampet atau bocor halus. Vania menatap lilin-lilin yang menyala. Makan malam yang sudah tertata rapi di lantai, dan wajah suaminya yang gelagapan. Tukang ledeng? Bocor apa? Semuanya sudah dicek total waktu serah terima kunci dari developer. Yah, namanya juga ibu khawatir, niatnya kan baik. Tukang ledeng itu berdiri di ambang pintu dengan salah tingkah, jelas sadar ia terjebak dalam drama rumah tangga orang. Mungkin saya balik lagi lain kali saja ya, Pak, usulnya canggung. Iya, silakan Bapak pulang saja, kata Vania tegas. Mas Bayu, masuk. Kita perlu bicara. Ketika tukang ledeng itu pergi, ia menutup pintu dan berbalik menghadap suaminya. Jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi, kenapa ibumu mendadak sangat kepo dengan apartemenku, kenapa kamu bawa orang asing ke sini tanpa izin dariku? Bayu menghindari tatapannya. Ibu tuh cuma peduli sama kita. Peduli pada kita? Atau peduli pada asetku ini? Van, kamu jangan mikir yang kejauhan.
Ibu cuma mau bantu, tapi tidak ada keyakinan dalam suaranya. Fania sadar, ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sangat besar yang disembunyikan darinya. Di akhir pekan, ia memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di apartemen. Ia membawa termos teh, buku, dan selimut semacam simulasi staycation. Ia ingin benar-benar merasa seperti pemilik, memahami bagaimana rasanya tinggal di sini. Pada Sabtu pagi, saat sedang menikmati teh di dekat jendela, matanya menangkap sosok yang dikenalnya di halaman parkir. Bu Ratna berdiri di dekat lobi, sedang berbicara serius dengan seorang pria necis berjas. Mereka menunjuk-nunjuk ke arah gedung, menghitung lantai, dan pria itu sibuk menulis sesuatu di buku catatan. Tanpa pikir panjang, Fania berteriak dari balkon. "Ibu, sedang apa ibu di situ?" Ibu mertuanya mendongak, wajahnya pias sesaat, lalu dengan cepat memaksakan senyum dan melambaikan tangan. Fania, kebetulan kamu di sini? Turun sebentar nak. Kenalkan, ini Pak Iwan, agen properti. Ibu minta tolong beliau untuk menilai taksiran harga apartemen ini." "Menilai? Untuk apa?" "Yah, untuk asuransi. Amit-amit kalau ada apa-apa." Fania segera turun ke bawah. Agen properti itu menyodorkan kartu namanya dengan senyum profesional. "Apartemen Mbak ini sangat bagus, lokasinya strategis dekat jalan raya. Barang langka begini cepat laku di pasaran." "Maaf, siapa yang bicara soal mau dijual?" Fania merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Pak Iwan tampak kebingungan. "Loh, saya kira Mbak sudah tahu." Bu Ratna bilang Mbak dan suami sedang mempertimbangkan opsi jual cepat. Fania menatap tajam ibu mertuanya. Wanita tua itu membuang muka. "Bu Ratna, kita perlu bicara berdua." "Pak Iwan, terima kasih banyak atas waktunya, tapi kami sama sekali tidak butuh jasa Anda." Ketika agen properti itu pergi dengan canggung, Fania melipat tangan di dada. "Bisa dijelaskan, Bu?" "Aduh Fania, kamu jangan marah dulu. Ibu tuh cuma pengen tahu harga pasaran apartemen daerah sini. Siapa tahu besok-besok kamu dan Bayu nambah momongan dan berubah pikiran mau beli rumah tapak yang lebih besar. Kami belum kepikiran ke sana. Dan tolong, Bu, lain kali sebelum merencanakan sesuatu dengan properti atas nama saya, minta izin dulu ke orangnya." Ibu mertuanya mengerucutkan bibir. Iya, niat ibu kan baik. Tapi di sorot matanya, Fania melihat kilatan sesuatu yang membuatnya semakin waspada. Bu Ratna jelas sedang menyusun sebuah rencana. Malam harinya di rumah, ia menginterogasi suaminya. "Mas Bayu, ibumu bawa agen properti untuk menilai harga apartemenku. Kamu tahu soal ini?" "Enggak, aku baru dengar." "Asuransi apaan? Ibu nggak ngomong apa-apa ke aku." Setiap jawaban dari mulut Bayu terdengar semakin tidak meyakinkan. Fania sadar suaminya berbohong, tapi untuk apa? Dan yang terpenting, skenario apa yang sedang mereka susun? Hari Minggu, ia mencoba pendekatan lain. Ia datang ke rumah ibu mertuanya dengan membawa martabak manis kesukaan Bu Ratna, berdalih ingin berterima kasih atas perhatian mertuanya. "Monggo dimakan Bu, terima kasih ya ibu sudah sangat peduli pada kami." "Sama-sama, Fania. Gimana persiapan pindahannya?" "Pelan-pelan, Bu." "Oh ya, agen properti kemarin itu kenalan ibu dari mana?" Bu Ratna pura-pura sibuk menuang teh, tidak mengangkat kepala. "Oh, itu, teman arisan zaman dulu. Kebetulan aja papasan di jalan, jadi ibu iseng tanya berapa harga pasaran apartemen seperti itu." "Kenapa ibu iseng ingin tahu?" "Namanya orang tua, penasaran aja. Pengen tahu seberapa besar aset anak menantunya sekarang." Percakapan itu terasa sangat kaku. Bu Ratna bersikap tertutup dan menjawab normatif. Tapi ketika ponselnya berdering, segalanya terbongkar. "Halo? Iya, aku di rumah. Maksudmu gimana nggak tembus? Kita kan udah deal dari awal." Fania diam-diam menajamkan pendengarannya. Ibu mertuanya berbicara pelan, tapi nadanya sangat tegang. "Enggak, dia nggak curiga apa-apa. Si Bayu juga udah aku wanti-wanti suruh bungkam. Ya udah, besok kita ketemuan dan bahas lagi. Yang penting semua barangku udah di-packing buat pindahan." Ibu mertuanya menutup telepon dan berbalik. Melihat wajah Fania, ia sadar menantunya mendengar semuanya. "Siapa yang telepon Bu?" tanya Fania dingin. Itu teman ibu. Ada masalah sama tukang yang renovasi rumahnya." Tapi keduanya tahu itu adalah kebohongan besar. Fania menghabiskan tehnya dan bersiap pulang. Di ambang pintu, ia berbalik. "Bu Ratna, kalau ibu punya rencana apapun yang berkaitan dengan apartemen saya, lebih baik jujur sekarang." "Rencana apa sih, Fania?" "Kamu ngelantur aja." Tapi tatapan ibu mertuanya sama sekali tidak polos. Sepanjang perjalanan pulang, otak Fania menganalisis apa yang ia dengar. Tidak tembus, sudah deal. Dia tidak curiga, barang dipaking buat pindahan.
Apa artinya semua teka-teki itu? Di kontrakan, ia mendapati Bayu sedang di depan laptop. Ia sedang mengetik sesuatu dengan cepat, tapi saat mendengar istrinya masuk, ia buru-buru menekan tombol minimize. Lagi ngerjain apa, Mas? Kerjaan kantor. Hari Minggu begini ada laporan dadakan. Fania mendekat. Di layar hanya terlihat browser dengan halaman kosong. Mas Bayu, sepertinya kita perlu bicara serius. Suaminya menutup laptop dengan kasar. Bicara tentang apa? Ibuku lagi? Sikap anehnya? Tentang teori konspirasimu kalau kami nyembunyiin sesuatu? Itu bukan teori, Mas. Matamu nggak bisa bohong. Tapi tangan Bayu gemetar, dan nada suaranya terdengar sangat defensif. Fania memutuskan untuk mengambil langkah nyata. Keesokan harinya, ia mengambil cuti setengah hari dan pergi ke kantor Badan Pengelola, BP, gedung apartemennya. Ia ingin tahu apakah ada aktivitas mencurigakan terkait unitnya. Staf Customer Service memeriksa database di komputer. Untuk unit Ibu Fania, di sini tercatat ada permintaan work order pemeliharaan teknis. Permintaan apa, Mbak? Saya tidak pernah melapor apa-apa. Loh, lihat ini, Bu. Ada form request dari pemilik unit untuk inspeksi saluran air dan pemasangan double lock kunci tambahan. Laporannya diajukan 3 hari yang lalu. Fania merasa dunianya seakan runtuh. Atas nama siapa pengajuannya? Di sini tertulis atas nama Ibu Fania sendiri. Saya tidak pernah mengisi form itu. Boleh saya lihat tanda tangannya? Staf itu menyerahkan berkasnya. Tanda tangannya memang mirip, tapi tarikan garisnya kaku. Seseorang telah memalsukan tanda tangannya. Tolong batalkan semua request itu sekarang juga, Mbak. Waduh, tidak bisa, Bu. Work ordernya sudah dikerjakan. Kemarin sore tim engineering sudah mengganti silinder kuncinya. Fania berlari keluar dari kantor pengelola dan bergegas menuju lift. Ia naik ke lantai 4 dan berhenti terpaku di depan pintunya. Di sana terpasang sistem kunci yang sama sekali baru. Ia buru-buru mengeluarkan kuncinya sendiri, memasukkannya, namun tak bisa diputar. Seseorang telah membajak akses ke rumahnya sendiri. Dengan tangan gemetar, Fania mengeluarkan ponsel dan menelepon suaminya. Nada panggil terasa tak berujung. Mas Bayu, siapa yang berani ganti kunci apartemenku? Hening, Mas, kamu dengar aku? Van, kamu lagi di mana? Di depan pintu apartemenku sendiri dan aku nggak bisa masuk. Ada orang yang ganti kunci atas namaku. Hening lagi. Kamu pulang aja dulu ke kontrakan. Kita omongin baik-baik. Nggak sudi, jelasin sekarang juga apa maksud semua ini. Tapi Bayu sudah memutuskan panggilan secara sepihak. Fania turun ke pos security lobby. Pak Satpam, siapa yang kemarin ganti kunci di unit 42? Dari tim engineering kita, Bu. Memangnya ada apa? Saya pemiliknya dan saya tidak pernah kasih perintah ganti kunci. Loh, tapi kemarin ada ibu-ibu yang nemenin tim kita ke atas. Bilangnya beliau mertua ibu, minta di-upgrade demi keamanan. Beliau juga bawa kunci aslinya kok. Semuanya menjadi sangat benderang. Entah bagaimana caranya, Bu Ratna telah membuat kunci duplikat tanpa sepengetahuan Fania, memalsukan formulir ke pengelola, dan kini wanita tua itu menguasai akses apartemennya, sementara Fania selaku pemilik sah malah terkunci di luar. Fania tak kehabisan akal, ia memanggil jasa ahli kunci. Berbekal dokumen kepemilikan untuk membuktikan identitasnya, 1 jam kemudian pintu itu berhasil dijebol dan dibuka. Fania melangkah masuk dan nyaris pingsan terperangah. Ruang tamu yang kemarin masih bersih dan kosong kini disesaki perabotan lawas. Ada sofa kulit imitasi yang mengelupas, kursi goyang, dan lemari pajangan kayu. Di dapur ada meja makan reot. Di kamar tidur teronggok ranjang besi dan lemari pakaian tua. Semua itu adalah perabotan dari rumah Bu Ratna. Fania berjalan menyusuri ruangan-ruangan itu layaknya orang yang terjebak dalam mimpi buruk. Di kamar mandi tergantung daster dan handuk pudar. Di rak dapur piring-piring melamin tertata rapi. Di ambang jendela berjajar pot-pot tanaman hias mertuanya. Apartemennya telah dijajah. Di atas meja pantry tergeletak secari kertas memo dengan tulisan tangan khas mertuanya. Fania sayang, kami sengaja bikin kejutan dengan ngisi apartemenmu. Sekarang kalian bisa langsung pindahan tanpa perlu keluar uang buat beli perabotan. Salam, Ibu. Fania mengempaskan tubuhnya di kursi makan reot itu, di apartemennya sendiri, dan mencoba mencerna kegilaan ini. Ini bukan sekadar bantuan, ini adalah aneksasi paksa. Seseorang telah memutuskan untuk menduduki rumahnya tanpa persetujuannya. Ia kembali menelepon suaminya. Mas Bayu, ibumu menuh-menuhin apartemenku pakai perabotan rongsokannya. Jelasin sekarang juga apa maksudnya ini? Van, istighfar, jangan teriak-teriak. Ibu tuh cuma inisiatif mau bantu. Bantu apaan? Ibumu malsuin tanda tangan, ganti kunci rumah orang. Itu pidana.
Kami cuma mau ngasih surprise. Kami? Oh, jadi kamu sekongkol sama ibumu. Bayu terdiam. Bawa ibumu ke sini sekarang juga. Aku butuh penjelasan. 1 jam kemudian, formasi lengkap keluarga itu berkumpul di apartemen. Bayu masuk menunduk dengan wajah bersalah. Bu Ratna melenggang masuk dengan dagu terangkat menantang. Dan di belakang mereka mengekor Andri, kakak kandung Bayu. Ya ampun, Fania, datang-datang kok langsung ngamuk begini? Buka Bu Ratna santai. Orang tua niatnya baik ngebantuin isi rumah. Sekarang kamu nggak usah pusing beli perabotan. Saya nggak pernah minta apartemen saya diisi barang-barang ibu, apalagi sampai ibu berani ganti kunci tanpa izin saya. Ya kalau kuncinya nggak diganti, gimana kuli angkutnya mau masukin barang ke sini? Logika Bu Ratna memang tak terbantahkan, tapi tingkat kekurang ajarannya sungguh di luar nalar. Bu Ratna, tolong angkut keluar semua barang-barang ini hari ini juga. Barang-barangku? Loh, ini kan hadiah syukuran rumah buat kalian. Saya tidak sudi menerima hadiah dengan cara begini. Bu Ratna langsung memasang wajah tersinggung tingkat dewa. Dasar menantu kurang ajar, nggak tahu diuntung. Kami udah capek-capek 3 hari packing dan ngatur semuanya. Malah, nggak ada yang nyuruh kalian. Potong Fania. Bayu mencoba melerai. Udah, Van, jangan diperpanjang. Barang-barangnya masih layak pakai kok, masih bagus. Ini bukan soal kualitas barang, Mas. Ini soal propertiku yang diinvasi tanpa persetujuan. Andri, yang sejak tadi bersandar di dinding, tiba-tiba angkat bicara. Halah, dibawa santai aja kenapa sih, Van? Toh nanti lama-lama kamu juga bakal terbiasa. Kalimat Andri terdengar sangat janggal, seolah mereka tidak sedang membahas titipan barang sementara, melainkan sebuah status permanen. Maksud Mas Andri apa bilang terbiasa? Bu Ratna dan Bayu saling lirik. Dari tatapan mereka, Fania sadar, ini adalah grand design yang sudah dimatangkan di meja perundingan keluarga mereka. Mas Bayu, jawab jujur, apa rencana kalian sebenarnya? Karena Bayu cuma diam seperti ayam sayur, Bu Ratna lah yang mengambil alih panggung. Begini loh, Fania, kamu kan tahu, ibu ini badannya udah pada sakit, kalau tinggal sendirian di rumah repot. Nah kebetulan kamu beli apartemen lumayan luas. Terus? Ya kami sepakat. Mending kita semua kumpul tinggal bareng di sini. Kan enak, rukun sebagai satu keluarga. Dada Fania terasa sesak. Maksud ibu mau pindah dan menetap di apartemenku? Lo kok nyebutnya dengan ibumu? Ini kan rumah anakku juga. Kita semua bakal tinggal bareng sebagai keluarga. Fania menatap tajam suaminya yang sedari tadi menghindari kontak mata. Mas Bayu, ini semua idemu? Van, coba pikir pakai logika. Kalau ibu tinggal di sini, kita bisa hemat biaya bulanan. Ibu bisa masak, bisa bantuin nyapu ngepel urusan rumah. Aku nggak mau tinggal serumah sama mertua. Pelan dikit suaranya, tegur Bu Ratna melotot. Nanti tetangga dengar dikira kita keluarga broken. Bodoh amat sama tetangga. Ini rumahku, hasil keringatku. Cuma aku yang berhak nentuin siapa yang boleh tidur di sini. Iya, sahut Bu Ratna dengan nada meremehkan. Kamu yang punya. Tapi ingat loh, ibu ini bukan orang luar. Ibu ini surga telapak kakinya suamimu. Fania tahu berdebat kusir tidak ada gunanya. Mereka sudah mengetuk palu secara sepihak. Keluarkan semua perabotan ini. Hari ini juga. Van, yang waras sedikit napa, sela Andri sinis. Ibu udah ngosongin rumahnya yang di sana. Besok pagi orang yang ngontrak rumah ibu udah mau masuk bawa barang. Ini adalah plot twist baru. Ngosongin gimana maksudnya? Ya rumah ibu yang lama udah disewain ke orang. Duitnya udah masuk. Makanya barang-barangnya dibawa ke sini. Fania mengempaskan tubuhnya di sofa-sofa reot milik mertuanya di apartemennya sendiri. Jadi, kalian udah merencanakan skenario ini dari awal? Rumah ibu disewakan, barangnya dipindah ke sini, dan sekarang ibu beralasan gak punya tempat tinggal lain selain numpang di rumahku? Wajah Bayu merah padam. Andri pura-pura sibuk melihat keluar jendela. Hanya Bu Ratna yang tetap tampil percaya diri. Aduh Fania, kamu jangan terlalu dramatis. Kami cuma financial planning, menyatukan kekuatan. Biar hemat dan saling bantu. Tanpa persetujuanku, Fania berdiri dan berjalan mondar-mandir. Otaknya berputar cepat menghitung. Mereka benar-benar memojokkannya. Bu Ratna sudah tak punya rumah lagi. Perabotannya sudah masuk, dan besok penyewa baru sudah menguasai rumah mertuanya. Berapa harga sewa rumah ibu per bulan? Tembak Fania menatap Bayu. Apa hubungannya? Jawab aja. 5 juta sebulan. Fania menghitung cepat. Setahun 60 juta rupiah. Pemasukan pasif yang lumayan untuk keluarga Bayu, tapi bayarannya adalah Fania harus mengorbankan privasi dan kewarasannya. Oh hebat. Kalian nikmatin duit 60 juta,
Sementara aku disuruh nanggung beban mental tinggal bareng mertua? Kok hitung-hitungan sih sama keluarga sendiri? Cibir Bu Ratna. Namanya pendapatan keluarga ya milik bersama. Kalau gitu, siapa yang mau bayar IPL, maintenance yang naik, listrik air yang bengkak karena ibu pakai AC terus, belanja bulanan yang pasti double? Pertanyaan telak itu membuat mereka bertiga terdiam kicep. Jelas detail operasional itu tak masuk dalam skema curang mereka. Fania sadar, mengusir mereka saat ini hanya akan memicu tontonan tetangga. Ia butuh waktu untuk menyusun strategi. Oke, malam ini kita tunda dulu pembicaraannya. Untuk sementara, aku yang akan nginep di sini. Nah, gitu dong. Bagus, sahut Bu Ratna kegirangan tanpa tahu malu. Ini kan apartemenmu, bebas mau nginep kapan aja. Ketika Bayu dan Andri pulang, Fania sendirian di antara barang-barang asing itu. Ia berjalan mengelilingi ruangan, meratapi skala invasi ini. Di lemari pakaian tergantung daster-daster Bu Ratna, di kamar mandi berjajar sabun dan obat rematiknya. Di kulkas penuh dengan Tupperware berisi stok lauk pauk. Ini murni pindahan permanen, bukan kunjungan sementara. Malam itu Fania tak bisa tidur nyenyak di atas kasur dengan spray asing. Di kepalanya berputar berbagai taktik. Ia bisa membuang semua barang ke lobi bawah, tapi itu akan memicu perang terbuka. Ia bisa mencoba kompromi, tapi ia tak sudi hidup seatap dengan mertua toksik. Paginya, ia terbangun oleh suara ceklek kunci di pintu utama. Dari arah dapur, tercium aroma terasi. Bu Ratna sudah mengenakan daster motif bunga, rambut dijepit, sibuk mengoseng nasi goreng di kompor. Selamat pagi, Fania. Sini sarapan nasi goreng dulu. Gayanya sudah persis nyonya besar di rumah dinas. Dapat kunci duplikat dari mana, Bu? Oh, si Bayu yang bikinin kunci serep. Kan kita sekarang serumah. Fania merasakan amarahnya mendidih. Suaminya benar-benar duri dalam daging. Ia langsung mandi, berpakaian, dan berangkat ke kantor tanpa menyentuh sarapan itu. Sepanjang hari di kantor ia tak bisa fokus. Pikirannya tersita oleh apartemennya yang kini sudah tidak terasa seperti rumah lagi. Sore harinya saat Fania pulang, ia mendapati seluruh keluarga sedang berkumpul santai di ruang tengah. Bu Ratna memasak makan malam, Bayu selonyoran menonton TV, dan Andri sedang merakit rak sepatu. Kami putuskan posisi TV-nya ditaruh di sudut aja, kata Bayu santai. Biar enak nontonnya sambil makan dari dapur. Tidak ada satupun yang menanyakan pendapat Fania. Mas Andri ngapain kesini lagi tiap hari? Sindir Fania. Bantuin ibu settle down lah. Orang tua kan udah sakit-sakitan. Fania mencatat dalam hati, kalimatnya selalu membantu ibu, bukan membantu pindahan Fania. Seolah properti itu sudah resmi dicaplok menjadi milik klan mereka. Setelah makan malam, saat Andri sudah pulang, Fania mendesak suaminya berdua di kamar. Mas Bayu, ini nggak bisa dibiarin. Aku nggak sudi tinggal sama ibumu. Van, sabar sedikit kenapa sih? Beri ibu waktu buat adaptasi. Ini kan cuma sementara. Sementara sampai kapan? Yah, sampai dia nemu kontrakan lain yang cocok. Memangnya dia ada niat nyari kontrakan? Bayu tak bisa menjawab. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka bocor. Bu Ratna bertingkah layaknya ratu penguasa. Ia memindahkan posisi perabotan sesuka hati, membeli bahan makanan yang ia mau, dan mencuci bajunya setiap hari di mesin cuci Fania. Mesin cuci itu berputar nyaris non-stop, membuat tagihan air dan listrik melonjak. Fania mencoba membuat ground rules, tapi selalu diabaikan. Bu Ratna, kalau ibu mau stay di sini, kita patungan bayar IPL dan token listrik, pinta Fania. Loh Fania, ibu ini kan janda pensiunan. Duit dari mana ibu mau patungan? Kan uang sewa kontrakan ibu lumayan. Setiap argumen selalu dipatahkan dengan jurus playing victim. Yang paling parah, Bayu sama sekali tidak membelanya. Suaminya itu berangkat pagi, pulang malam, dan pura-pura tuli saat Fania mengeluh. Seminggu kemudian, batas kesabaran Fania akhirnya jebol. Pulang kerja, ia mendapati seorang ibu-ibu berjilbab sedang asyik mencuci piring di dapurnya. Maaf, ibu ini siapa ya? Mbak Fania, saya Bu Lucy, teman pengajiannya Bu Ratna, diajakin mampir bantuin masak. Fania melabrak mertuanya di balkon. Bu, apa-apaan teman ibu seenaknya masuk ke sini? Bu Lucy itu orang baik, Van, dia lagi susah, kontrakannya kebanjiran, jadi ibu suruh nginep di sini numpang tidur sebentar. Tanpa izin dari saya. Ya ampun Fania, pelit amat sama pahala. Cuma beberapa hari doang. Fania sadar, jika dibiarkan, lama-lama satu grup kasidah akan menginap di apartemennya. Bu Lucy harus angkat kaki dari sini malam ini juga. Tapi dia mau tidur di mana, Van? Itu bukan urusan saya. Bu Ratna langsung ngambek dan mogok bicara. Bu Lucy memang akhirnya disuruh pulang,
tapi hawa di apartemen itu menjadi sangat toksik dan kaku. Di akhir pekan, Vania sengaja kabur menginap di rumah orang tua kandungnya, mencari ketenangan dan perlindungan. Tapi di sana pun ia mendapat pukulan. "Van, beneran kamu ngusir ibu mertuamu dari apartemen?" tegur ibunya saat Vania baru datang. "Siapa yang bilang begitu, Bu? Tadi Bayu telepon, nangis-nangis ngeluh ke bapak. Katanya kamu sekarang jadi istri pembangkang, tega ngusir mertua." Vania menceritakan kronologi sebenarnya pada orang tuanya. Ayahnya mendengarkan sambil menghela napas. "Nak, rumah itu memang hak milikmu, kamu yang berkuasa. Tapi dalam rumah tangga, jangan sampai kamu dapat cap durhaka." Mengalah saja sebentar. Namanya juga orang tua mungkin mau dekat sama anaknya. Bahkan keluarganya sendiri menyuruhnya menelan pil pahit itu dan memaklumi kelakuan mertuanya. Kembali ke apartemen pada Minggu malam, Vania melihat mobil ambulans parkir di lobi. Jantungnya berdebar, firasatnya tak enak. Ia setengah berlari naik ke lantai 4 dan melihat pintu apartemennya terbuka lebar. Para medis sedang sibuk, dan di sofa terbaring Bu Ratna dengan selang oksigen di hidung. "Ini ada apa, Mas?" tanya Vania panik pada Bayu. "Ibu kena serangan jantung ringan, gara-gara stres," bentak Bayu. "Stres kenapa?" "Ibu kepikiran terus takut kamu bakal ngusir dia ke jalanan." Dokter puskesmas melepaskan stetoskopnya. "Tensi darah ibu ini tinggi banget, tapi belum masa kritis. Beliau butuh bed rest total dan jangan sampai banyak pikiran." Ketika petugas medis pulang, Bu Ratna merintih dengan suara dibuat-buat sehalus mungkin. "Vania, maafkan ibu ya, Nak. Ibu ini cuma jadi beban buat kalian. Kalau kamu memang benci lihat ibu, biarlah ibu tidur di emperan toko saja." "Astagfirullah, Mah. Jangan ngomong gitu," potong Bayu sambil menatap Vania dengan sorot menuduh. "Gak ada yang bakal ngusir mama dari rumah ini." Vania mati kutu. Mengusir mertua tua yang sedang sakit keras sama saja bunuh diri sosial. Netizen dan tetangga akan melabelinya sebagai menantu dajjal. Tapi ia tak mungkin sanggup hidup dalam drama sinetron ini lebih lama lagi. Keesokan harinya, Vania mengambil cuti dan berniat membongkar konspirasi ini sampai ke akarnya. Ia meluncur ke kantor cabang bank tempat ia mengajukan KPR. Ia berniat menanyakan penalti pelunasan dipercepat agar bisa menjual apartemen itu dan kabur. "Maaf, Ibu Vania. Di sistem kami, ibu tidak terdaftar mengambil fasilitas KPR," kata customer service setelah mengecek KTP Vania. "Loh, gimana bisa? Saya closing apartemen ini pakai KPR sini." "Menurut data kami, 3 minggu lalu ibu mengajukan fasilitas kredit multiguna sebesar 500 juta rupiah dengan jaminan SHM properti tersebut." Darah Vania berdesir dingin. "Kredit multiguna? Tolong tunjukkan berkasnya, Mbak." Customer service itu mencetak salinan form pengajuan. Di sana tertera jelas pengajuan pinjaman tunai 500 juta, namun tanda tangan di atas materai itu bentuknya kaku. Seseorang telah memalsukan tanda tangannya dengan sangat rapi. "Kapan kredit ini dicairkan, Mbak?" 2 minggu yang lalu, Bu. Tepat sehari setelah ia serah terima kunci dari agen. Vania yakin 100% ia tidak pernah menandatangani apapun di bank selain dokumen jual beli awal. "Bisa saya minta lihat rekaman CCTV bank hari itu?" "Maaf, Bu. Server CCTV kami otomatis terhapus setelah seminggu." Vania meminta salinan seluruh dokumen pencairan dana tersebut dan pulang. Di jalan, Bayu menelepon berkali-kali, tapi Vania merejeknya. Ia harus mempelajari situasinya dulu. Di dalam taksi online, ia membaca dokumen itu dengan teliti. Kredit bodong itu diajukan dengan alasan tambahan modal usaha keluarga, dan rencananya akan dilunasi dengan cara menjual apartemen agunan tersebut. Di berkas bahkan sudah dilampirkan estimasi harga jual kilat. Jadi, inilah master plan jahat mereka. Memaksanya menjual apartemen dengan dalih ditagih utang bank yang tidak pernah ia nikmati sepeser pun. Pikirannya yang kalut terganggu oleh bunyi notifikasi WhatsApp dari Maya, adik kandung Bayu, yang biasanya jarang bertegur sapa dengannya. "Mbak Van, bisa ketemuan? Aku ada di kafe seberang apartemen. Penting." Di kafe, Maya duduk dengan wajah pucat dan gelisah. "Mbak Vania, maafin aku. Aku tahu semua rencana busuk keluargaku, dan aku nggak kuat lagi nyimpen dosa ini." "Apa maksudmu, Mei? Soal rencana ibu, Mas Bayu, sama Mas Andri?" "Semuanya dari awal itu settingan, Mbak." Maya membeberkan sebuah skenario yang membuat Vania merinding. Ternyata Bu Ratna sudah lama mengincar apartemen Vania. Saat tahu Vania membeli secara mandiri tanpa nama Bayu, mertuanya itu menggelar rapat keluarga rahasia. Awalnya ibu mau bikin Mbak nggak betah dan maksa Mbak jual apartemen itu buat beli rumah tapak atas nama Mas Bayu. Tapi mereka akhirnya milih cara kotor. "Cara kotor gimana?"
menciptakan kondisi di mana Mbak Vania bakal kepepet dan gak punya pilihan. Ibu sengaja nyewain rumahnya biar punya alasan numpang. Terus Mas Bayu nyuri SHM Mbak dan malsuin tanda tangan buat nyairin utang 500 juta biar Mbak panik dan terpaksa ngejual. Dan kamu diam aja tahu mereka berbuat kriminal. Aku takut, Mbak. Ibu itu pendendam banget kalau ada yang ngelawan. Tapi ngelihat akting ibu pura-pura serangan jantung semalam, nuraniku sakit banget. Maya membocorkan bahwa besok pagi adalah grand finale dari drama mereka. Akan ada preman bayaran yang datang ke apartemen, menyamar sebagai debt collector. Mereka akan meneror Vania dan menuntut pelunasan instan atau penyitaan apartemen detik itu juga. Preman itu juga settingan? Iya Mbak. Itu temen-temennya Mas Andri di terminal. Mereka disewa buat nakut-nakutin Mbak Vania biar nurut. Vania tak habis pikir dengan level kejahatan psikopat ini. Suaminya sendiri berkomplot merampoknya. Mei, kenapa kamu tiba-tiba berani bongkar ini ke aku? Karena ini murni kejahatan Mbak. Dan ibu udah janji. Kalau apartemen itu kejual, selisih untungnya bakal dibagi rata ke anak-anaknya. Aku nggak mau makan duit haram hasil ngerampok kakak iparku sendiri. Jadi Mas Bayu dan Mas Andri semua terlibat? Iya, semua tahu, kecuali Mbak. Vania segera menyalakan voice recorder di ponselnya. Mei, tolong ceritakan semuanya dari awal. Sekali lagi, aku butuh ini sebagai bukti rekaman. Setelah berpisah dengan Maya, Vania menyusun puzzle pengkhianatan ini. Suami, ibu mertua, kakak ipar. Sebuah sindikat kejahatan keluarga yang menargetkan keringatnya. Sore harinya, Bayu pulang ke apartemen. Wajahnya dipasang sepucat dan sememelas mungkin. Van, kita perlu bicara berdua. Bicara apa? Vania memasang wajah datar. Tentang utang bank. Nah, lakon sinetronnya sudah dimulai, batin Vania. Tadi siang pihak bank neken aku terus. Van, utang apa mas? Bank gak ada telepon aku sama sekali. Bayu memegang kepalanya seolah frustrasi. Van, maafin aku. Aku diam-diam pakai SHM-mu buat ngajuin kredit modal usaha sama Andri. Bisnisnya ketipu orang, uangnya lari. Kita nggak bisa bayar cicilannya. Kamu ngajuin pinjaman pakai namaku tanpa izin? Vania mengeluarkan jurus acting shocknya. Aku pikir bakal balik modal cepat sebelum kamu tahu. Berapa utangnya? 500 juta. Gila kamu mas. Dapat duit dari mana aku nombokin 500 miliar? Bayu menggenggam tangan Vania, yang langsung ditepis oleh Vania. Van, satu-satunya jalan keluar buat nyelamatin kita cuma ngejual apartemen ini secepatnya. Apa? Nggak ada pilihan lain, Van. Kalau kita nggak setor, debt collector lapangan bakal turun kemari. Mereka itu preman, Van. Vania menatap mata laki-laki pengecut di hadapannya. Sosok yang siap menumbalkan masa depan istrinya demi cuan bagi ibunya. Kalau aku nggak mau jual, Van, tolonglah. Preman bank itu bisa main fisik. Kasihan ibu kalau sampai shock lagi. Oke, aku paham. Bayu bernapas lega, mengira sandiwaranya sukses telak. Aku udah minta tolong agen properti kenalan ibu. Katanya apartemen ini bisa laku kilat kalau kita banting harga sedikit. Agen properti yang mana? Pak Iwan yang kemarin naksir harga asuransi itu. Dia yang bakal bantuin closing. Semuanya match dengan cerita Maya. Pak Iwan pun ternyata bagian dari komplotan ini. Keesokan paginya, tepat jam 8. Seperti yang dibocorkan Maya, bel pintu digedor kasar. Vania mengintip dari lubang kunci. Dua pria tegap bertato memakai jaket kulit hitam. Woi, buka pintu. Dari tim penagihan. Vania diam-diam menyalakan mode rekam video di ponselnya, menyembunyikannya di saku daster, lalu membuka pintu. Cari siapa, Pak? Mbak Vania, Anda punya tunggakan kredit macet 500 juta. Surat peringatan udah turun. Bayar lunas sekarang atau aset ini kami sita paksa. Salah satu preman melongok ke dalam. Wah, barang mewah nih. Dilelang juga cepat laku. Saya nggak punya uang cash sebanyak itu, Pak. Ya udah, jual aja secepatnya. Bos kami ada kenalan investor yang siap bayar cash keras hari ini juga. Siapa pembelinya? Pihak swasta. Duit cash udah standby. Notaris bawaan kami siap urus. Vania yakin 100% investor penyelamat itu pastilah kroni atau orang suruhan Andri. Apartemen itu akan ditebus murah seharga nilai utang bodong itu, dan selisih harga pasarannya sekitar 250 juta, akan masuk ke kantong keluarga toksik ini. Saya butuh waktu 1 hari buat mikir, Pak. Nggak ada waktu. Bos udah nunggu, gertak si preman. Tepat saat itu, Bu Ratna keluar dari dapur dengan gaya lebay. Ya Allah, Gusti Pangeran. Bapak-bapak ini siapa? Ada apa ini Vania? Ia pura-pura gemetar ketakutan melihat preman bertato itu. Utang 500 juta? Astagfirullah. Vania, udah nak.
Mending jual aja apartemennya. Daripada nyawa kita yang melayang dihabisi orang-orang ini. Sandiwara peraih piala Oscar pun berlanjut. Sang mertua yang takut mendesak menantunya agar menyerahkan asetnya. Besok jam 10 kami balik kemari bawa notaris. Kalau nggak ada keputusan, siap-siap angkat kaki, ancam preman itu sebelum pergi. Begitu pintu ditutup, Bu Ratna mulai meratap heboh. Ya ampun Fania, kok bisa si Bayu seceroboh itu? Gimana nasib kita sekarang? Bu Ratna, kalau saya nekat nggak mau jual gimana? Pancing Fania. Jangan aneh-aneh kamu, Van. Preman itu matanya merah semua, kayak orang mabuk, bisa dibunuh kita nanti. Lalu kita semua mau tinggal di mana kalau ini dijual? Yah, sementara kita numpang di kontrakan Mas Andri dulu lah. Sambil cari jalan keluar. Fania mendengus dalam hati. Tahap akhir skema ini sungguh brilian. Ia jual apartemen, mereka pindah ke tempat Andri, lalu keluarga itu akan beli rumah baru pakai uang selisih penjualan yang dicuri darinya, dan rumah baru itu pastilah atas nama mertuanya. Sore harinya, Fania memasang wajah pasrah dan memberitahu Bayu bahwa ia setuju menjual apartemen itu. Alhamdulillah, Van, pilihan cerdas. Ini satu-satunya jalan buat nyelamatin keluarga. Kapan agen propertinya datang, Mas? Besok pagi jam 10. Dokumen PPJB udah disiapin Pak Iwan. Tinggal tanda tangan di atas materai, duit langsung cair buat nutup utang. Bayu mengeluarkan sebuah map transparan. Vania membaca isinya. Draft PPJB itu menyatakan penjualan unit 42 kepada pihak bernama Hardianto dengan harga net 500 juta rupiah, persis sebesar nominal utang fiktif itu. Mas Bayu, harga pasaran net apartemen ini minimal 750 juta loh. Van, posisi kita ini lagi kepepet, nggak bisa nawar. Daripada disita preman, siapa Pak Hardianto ini? Investor bosnya preman tadi. Pokoknya dia siap transfer kilat. Fania tersenyum sinis dalam hati. Oke, besok pagi kusiapkan KTP-ku. Bayu nyaris melompat kegirangan. Makasih ya Van, kamu emang istri solehah penolong keluarga. Tapi Fania berjanji dalam hati, hari esok akan jadi hari penghakiman bagi mereka. Malam itu Fania tak tidur sedetik pun. Ia menyusun berkas serangannya, rekaman pengakuan Maya, video gertakan debt collector palsu, salinan form kredit bodong, dan voice note Bu Ratna. Saatnya melempar granat ke tengah keluarga ini. Pagi-pagi buta, ia sudah meluncur ke Polres Metro Kota. Ia melaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen, penipuan berencana, dan perbuatan tidak menyenangkan. Menyebutkan semua aktor yang terlibat. Penyidik Budi yang menerima laporannya mengerutkan dahi. Ibu Fania, ini sindikat pemalsuan aset keluarga yang sangat rapi. Tuduhan ini ancamannya pidana berat loh. Saya paham, Pak Dan. Saya cuma mau mempertahankan hak hasil keringat saya. Baik. Tim buser kami akan standby. Jam 10 nanti saat transaksi fiktif itu mau ditandatangani, tolong Ibu beri kode ke kami. Jangan tanda tangan apapun. Fania pamit dan kembali ke apartemen. Di ruang tengah, semuanya sudah berkumpul rapi layaknya mau arisan. Ada Bayu, Bu Ratna, Andri, dan pria berjas rapi yang kemarin mengaku sebagai agen. Van, kenalkan, ini Pak Iwan. Pembelinya mana? Pak Hardianto masih di jalan, kejebak macet. Kita review draftnya dulu aja, Mbak Fania, kata Pak Iwan menyodorkan pulpen mahal. Fania mengambil pulpen itu, pura-pura menelaah kertas materai. Semua orang di ruangan itu menahan napas, menatap ujung pulpen Fania dengan ngiler. Tiba-tiba, ponsel Fania berdering nyaring. Ia sengaja meloudspeaker panggilannya. Halo, Ibu Fania, saya penyidik Budi dari Polres Metro. Laporan Ibu terkait tindak pidana sindikat penipuan aset sudah kami proses. Tim kami sedang meluncur ke lantai apartemen Ibu sekarang. Fania menjawab dengan suara lantang. Siap, Pak Budi. Para terlapor pemalsu dokumen kredit dan penyewa preman bodong semuanya sudah kumpul lengkap di ruang tamu saya. Seketika, ruangan itu sunyi senyap bak kuburan. Pulpen di tangan Fania dijatuhkannya ke meja. Wajah Bayu pias sepucat kapas. Van, laporan polisi apa maksudnya? Gagap Bayu dengan lutut gemetar. Fania menatap mata mereka satu demi satu bak malaikat maut. Laporan kejahatan kalian semua. Pasal penipuan, pemalsuan tanda tangan, dan pemerasan. Bu Ratna merosot dari kursi makannya. Fania, kamu ngomong apa sih? Penipuan apaan? Malsuin form KTA Bank, nyewa preman terminal buat acting debt collector, terus maksa saya jual apartemen setengah harga ke orang suruhan kalian. Semuanya terekam jelas, Bu. Pak Iwan langsung membereskan mapnya dengan panik. Wah, kalau urusannya udah polisi saya pamit, Mbak. Ini murni masalah keluarga. Bapak diam di situ, bentak Fania. Bapak itu fasilitator penipuan properti.
Sama-sama bakal masuk BAP. Andri mencoba maju dengan kepalan tangan, tapi Fania mendelik. Mau mukul? Silakan Mas Andri. Biar nambah pasal penganiayaan. Kamu yang fasilitasin cairin duitnya ke CV bodong temanmu kan? Bayu meraih tangan istrinya, memohon. Van, istighfar Van. Cabut laporannya. Kita omongin baik-baik. Kita kan keluarga. Keluarga pantat. Keluarga nggak bakal ngerampok keringat istrinya sendiri diam-diam. Bu Ratna mulai mewek kencang, kali ini tangisannya asli. Fania sayang. Ibu hilaf, nak. Ibu cuma pengen kita kumpul rukun aja. Rukun dengan cara ngerampok duit 250 juta dari aset saya? Fania mengambil tas kerjanya dan melangkah ke pintu keluar. Saat polisi selesai olah TKP, pastikan semua rongsokan kalian ini sudah lenyap dari ruanganku. Terus ibu mau tidur di mana, Van? Isak mertuanya pilu. Tidur di polsek. Harusnya ibu mikir risiko sebelum rakus nyewain rumah ibu ke orang lain. Di ambang pintu, Fania menoleh untuk terakhir kalinya. Oh ya, bentar lagi busernya ketuk pintu. Mending kalian GoFood pengacara dari sekarang. Melangkah keluar lobi, dada Fania terasa ringan luar biasa. Perang terbuka telah pecah. Ya, pernikahannya hancur berkeping-keping. Tapi ia tak akan membiarkan benalu manapun menghisap darah dan keringatnya. Permainan kini ada di tangannya. Selama 3 hari proses penyidikan berlangsung, Fania menginap di hotel. Ia menolak semua panggilan masuk dari keluarga Bayu. Ia butuh strategi pamungkas. Ia menelepon adiknya, Anissa, yang bekerja sebagai asisten lawyer korporat di Surabaya. Nis, kakak butuh bantuan hukum kelas berat. Anissa mendengarkan kronologinya dengan saksama. Wah, gila tuh keluarga parasit. Bukti kakak udah kuat semua. Udah masuk BAP penyidik. Tapi aku butuh backup plan buat ngunci aset ini selamanya. Gimana caranya, Kak? Kamu bawa kopi legalisir PPJB awal waktu kita beli apartemen ini. Besok terbang ke Jakarta. Fania menjelaskan sebuah rahasia besar. Saat ia membeli apartemen ini, ia sadar posisinya rentan jika suatu saat bercerai. Maka secara legal, ia mencantumkan nama Anissa sebagai joint tenant pemilik bersama, di notaris, meskipun 100% uang muka dari Fania. Artinya, kalaupun si Bayu bawa preman buat maksa kakak cap 3 jari di surat jual beli, notaris manapun bakal nolak kalau nggak ada tanda tanganku juga, 100% betul, Nis. Aset ini nggak bisa dipindah tangankan sepihak. Sip, kakak tunggu. Malam ini aku ambil flight ke Sweta. Keesokan harinya, Fania mampir ke Polres. Penyidik Budi memberikan laporan memuaskan. Ibu Fania, tim kami sudah mendapat pengakuan dari pihak bank. Suami ibu memakai calo dari orang dalam untuk meloloskan KTA tanpa verifikasi tatap muka dengan ibu. 2 preman debt collector bodong itu juga sudah diciduk di terminal. Mereka ngaku dibayar 2 juta sama saudara Andri. Lalu status mereka sekarang gimana, Pak? Sore ini kami akan melakukan penggeledahan ulang di apartemen dan penetapan status tersangka. Malamnya, Anissa tiba di hotel. Kakak beradik itu menyusun slide presentasi kehancuran dinasti Bu Ratna hingga subuh. Kak, are you sure about this? Walau gimana pun, Mas Bayu itu masih suamimu loh. Nis, dia rela ngelihat aku stres mau diusir preman, demi nyenengin ibunya yang toksik. Aku kerja Rodi 5 tahun, Nis. Anissa mengangguk paham. Oke, kita ratakan mereka. Pagi harinya, kakak beradik itu meluncur ke apartemen. Fania menyalakan perekam suara dari dalam tasnya. Setibanya di area parkir, mereka melihat sebuah mobil bak pickup sewaan terparkir, kuli-kuli sedang mengangkut kardus-kardus. Loh, pada mau kabur mereka? Gumam Anissa. Kayaknya mau ngamanin barang pindah ke kontrakan Andri sebelum polisi nyita TKP. Mereka naik ke lantai 4. Pintu apartemen terbuka lebar. Di dalam, suasana layaknya kapal pecah. Baju-baju berserakan, sofa reyot ditarik ke tengah ruangan. Bu Ratna, dengan wajah kusut kurang tidur, sedang meneriaki kuli angkut. Bayu dan Andri sibuk melakban kardus mie instan. Melihat Fania berdiri di pintu, Bu Ratna langsung membeku. Fania, kamu kesini? Suaranya bergetar antara cemas dan pura-pura ramah. Bayu menoleh dari kardusnya, wajahnya memelas. Van, kami kira kamu nggak bakal balik ke sini lagi. Lalu, secara refleks, penyakit arogan Bu Ratna kumat lagi di depan para kuli. Nah, bagus kamu datang, menantuku. Sekalian aja bawa sisa baju-bajumu, kami yang ngalah pindah dari sini. Darah Fania mendidih. Wanita tua bangka ini sampai detik terakhir masih mencoba memutarbalikkan fakta, bersikap seolah-olah ia adalah korban yang mengalah dari rumahnya sendiri. Pak, buruan angkut mejanya. Mumpung yang punya kontrakan mau ngambil sisa barangnya. Seru Bu Ratna ke kuli angkut, mencoba mempermalukan Fania. Fania tersenyum sangat manis, senyum yang mematikan.
Bu Ratna, ini apartemen atas nama saya, dan saya nggak akan pindah sejengkal pun dari sini. Bu Ratna membelalak. Gimana bisa? Kamu kan dikejar utang bank. Kalau nggak dijual hari ini, apartemen ini disita negara. Mas Bayu kayaknya belum cerita full ke ibu ya. Utang KTA-nya bodong, debt collector-nya preman terminal sewaan Mas Andri, dan kalian semua itu sindikat mafia kelas 3. Anissa maju ke depan, mengeluarkan map berlogo firma hukum dari tasnya. Perkenalkan, saya Anissa, co-owner sah dari apartemen unit 42 ini. Wajah Bayu dan Andri melongo. Co-owner gimana maksudnya, Nis? Gagap Bayu. Secara legalitas notaris, SHM apartemen ini joint name atas nama Fania dan saya. Mau Mas Bayu maksa Mbak Fania tanda tangan sampai tangannya patah pun, kalau saya nggak bubuhkan tanda tangan, apartemen ini nggak akan pernah bisa dijual ke siapapun. Bu Ratna jatuh terduduk di atas kardus. Fania, kamu ngejebak kami? Yang ngejebak itu yang malsuin tanda tangan saya di bank. Bu, desis Fania sambil membanting segepok kertas ke meja. Ini bukti cetak mutasi KTA bodong itu. Ini surat pernyataan preman terminal kalian di polisi. Ini rekaman suara ibu pas lagi merencanakan niat busuk ibu. Dan ini, BAP dari Maya. Maya, teriak Andri kalap. Anak sialan. Dia janji mau tutup mulut dapat jatah 20 juta. Nurani Maya lebih bersih dari kalian semua. Bu Ratna langsung meronta. Itu bohong. Fania, ibu ini difitnah. Kami tuh murni kasihan lihat kamu, mau ngebantu ngeringanin beban. Ngeringanin beban? Fania memutar voice note di ponselnya dengan volume maksimal. Terdengar jelas suara Bu Ratna. Kita paksa aja dia jual cepet pura-pura ditagih utang. Nanti si Iwan bawa orang kita buat beli setengah harga. Lumayan selisihnya 250 juta bisa buat DP rumah barumu, you. Semua kuli angkut di ruangan itu sampai berhenti bekerja, menonton sinetron live itu dengan mulut ternganga. Itu editan AI, bantah Bu Ratna gemetar. Silakan debat sama pakar telematika kepolisian besok di sidang, Bu. Bayu berlutut memeluk kaki istrinya. Van, ampun Van, aku hilaf. Kita beresin secara kekeluargaan aja ya. Cabut laporannya, Van. Kekeluargaan. Pas kamu cairin duit 500 juta ke rekening bodong, kamu ingat keluarga? Aku mau muterin duitnya buat bisnis kopi, Van. Aku janji bakal ganti sebelum ketahuan. Pakai duit siapa? Gaji UMR-mu yang habis buat bayar pinjol? Atau pakai duit sewa rumah ibumu? Skakmat, keheningan di ruangan itu begitu memekakan telinga. Tiba-tiba, dua pria tegap berjaket turn back crime muncul dari koridor. Selamat pagi, kami dari unit reskrim. Mana yang bernama Bayu Saputra dan Ratna Ningsih? Bayu makin ciut. Saya Pak, saya Ratna, Pak Polisi, cicit mertuanya pasrah. Berdasarkan surat perintah panggil paksa ini, saudara berdua kami tahan hari ini, untuk penyidikan lebih lanjut kasus sindikat pemalsuan aset perbankan. Bayu membaca surat penangkapan itu dengan air mata menderas. Van, kamu beneran tega menjarain suamimu sendiri? Lebih tega mana sama suami yang rampok rumah istrinya diam-diam? Melihat anaknya diborgol, mental Bu Ratna akhirnya breakdown. Ia mulai menjerit histeris dan memukul-mukul dada Bayu. Ini semua gara-gara kamu, Bayu. Kamu yang bilang istrimu ikhlas asetnya diagunkan. Kamu yang bilang Fania mau jual ini buat beli rumah di pinggiran. Astagfirullah, Mah, kok nyalahin aku? Bentak Bayu tak kalah emosi. Kan ide jahat pura-pura ditagih preman itu idenya Mama, biar Fania cepat-cepat setuju. Mama cuma pengen kamu punya harga diri sebagai suami, biar nggak disetir istri. Fania dan Anissa hanya menonton adegan saling lempar bangkai antar keluarga toksik itu. Rasanya menjijikkan, tapi sangat melegakan. Andri mencoba mengendap-endap lewat pintu belakang menuju tangga darurat, namun kerahnya ditarik oleh petugas lain. Saudara Andri, Anda juga kami angkut, bukti transfer uang preman mengarah ke rekening Anda. Pak, saya cuma bantuin angkut kursi doang Pak. Demi Allah, bantuin angkut kursi sekalian nyediain CV bodong buat nampung duit bang? Ikut ke mobil sekarang. Andri pasrah ditarik, lalu menoleh marah ke ibunya. Ma, lihat kelakuan serakah Mama. Kita semua masuk sel. Loh kok Mama? Kamu yang pertama kali nyeletuk, udah sikat aja apartemennya, dia kan anak perantauan gak punya bekingan. Fania memutar satu rekaman terakhir dari kesaksian Maya. Suara Andri terdengar arogan. Kalau si Fania ngelawan, kita main mental aja. Gua ada kenalan preman Tanah Abang yang bisa bikin dia kencing di celana. Penyidik tersenyum sinis mendengarnya. Bagus, nambah pasal ancaman kekerasan. Silakan jalan. Tepat sebelum masuk lift, Bayu memutar badannya dan menatap Fania dengan sorot mata penuh kebencian. Oke Van,
Kalau ini maumu, mulai detik ini kita cerai. Besok pengacaraku daftarin gugatan Gonogini ke pengadilan agama. Fania tertawa meremehkan. Silakan Mas Bayu, sekalian tuntut hak asuh kulkasnya kalau perlu. Aku berhak dapat setengah nilai apartemen ini. Kita belinya pas udah nikah. Anissa maju satu langkah, menunjuk hidung mantan kakak iparnya. Mas Bayu, hukum kompilasi Islam dan hukum perdata Indonesia jelas menyatakan, harta yang dibeli dari tabungan pribadi istri sebelum menikah, dan tidak ada kontribusi sepeser pun dari pihak suami, mutlak menjadi harta bawaan istri, bukan harta bersama. Mas Bayu itu cuma modal numpang tidur, gak usah mimpi minta setengah aset. Bayu terdiam kicep, bahunya merosot tak berdaya. Lagian, tambah Fania sinis, gimana kamu mau klaim ikut nabung kalau tiap bulan gajimu habis buat bayar cicilan motor modifanmu, sementara aku kerja shift malam buat bayar DP ini? Setelah rombongan pesakitan itu digelandang ke Polsek, Fania dan Anissa tinggal berdua di apartemen yang berantakan itu. Kak Fania, kamu badas banget tadi. Mental baja. Nis, aku udah ngelakuin hal yang benar kan? Bukannya aku terlalu kejam? Fania tiba-tiba merasa lelah luar biasa. Kejam gimana? Kompromi sama kriminal? Kak, 5 tahun mereka ngelihat kakak kerja banting tulang, nyirit makan siang, nyisihin THR demi beli rumah impian. Terus pas kakak udah sukses, mereka berjemaah mau nyolong sertifikatnya. Itu bukan keluarga kak, itu kartel. Anissa benar. Kamu tahu, Nis, aku malah bersyukur badai ini cepat datang. Lebih baik ketahuan boroknya, sekarang daripada aku habis waktu puluhan tahun mengabdi pada keluarga lintah darat. Kakak beradik itu menghabiskan sisa akhir pekan membereskan apartemen. Mengusir aura negatif dengan membuang semua sisa kardus, mengepel lantai dengan karbol, dan menyemprotkan pengharum ruangan. Menjelang malam, apartemen itu kembali bernapas, kembali menjadi sebuah rumah. Malam harinya, pintu diketuk perlahan. Di ambang pintu berdiri Maya dengan mata sembab menenteng tas plastik. Mbak Fania, aku bawain pempek. Sekalian mau minta maaf atas nama keluarga besarku. Masuklah, Mai. Ini murni bukan salahmu. Tetap salahku, Mbak. Aku udah tahu niat jahat ibu dari sebulan lalu, tapi aku pengecut. Maya menceritakan perkembangan terbaru dari Polsek. Setelah ditekan penyidik, Bu Ratna akhirnya buka suara dan menangis meraung-raung. Rencananya ternyata jauh lebih kejam. Ibu itu dari awal nggak rela Mbak Fania punya aset atas nama sendiri. Ibu mau Mbak jual apartemen ini pura-pura demi lunasin utang bank, terus nanti uang selisihnya bakal dibeliin rumah murah di Cileungsi atas nama ibu. Terus sisa uangnya bakal dibagi-bagi buat Mas Andri beli mobil, Mas Bayu modal kafe, dan aku dijanjikan modal salon. Gila. Benar-benar perampokan berjemaah. Terus yang bikin aku kaget. Ini bukan pertama kalinya, ibu berurusan sama hukum, Mbak. Maksudnya, zaman Bapak masih hidup, ibu pernah malsuin klaim asuransi kebakaran warung kita. Kasusnya dulu berakhir damai karena Bapak nyogok, tapi sekarang polisi mau buka file lama itu buat memberatkan hukuman ibu. Fania mendengarkan dengan rasa kasihan yang ganjil. Kasihan melihat seorang ibu tua yang menghancurkan hidup anak-anaknya sendiri karena sifat maruk. Maya merogoh tasnya. Mbak, ini ada titipan surat dari Mas Bayu di sel. Fania membuka secarik kertas buku tulis yang lecek. Tulisannya gemetar. Fan, maafin Mas. Mas hancur, Mas kehilangan semuanya. Apartemen itu Mas ikhlasin sepenuhnya buat kamu, Mas ikhlas kita cerai. Bayu. Fania tersenyum getir. Dia nulis seolah-olah apartemen ini tadinya milik dia yang mau dia kasihkan ke aku secara sukarela. Cowok narsis. Mas Bayu lagi kena mental Mbak. Dia langsung dipecat dengan tidak hormat dari kantornya sore tadi karena status tersangka. Mas Andri juga. Terus nanti kalau bebas mereka mau tinggal di mana? Suamiku nolak mentah-mentah nampung mereka, Mbak. Kemungkinan ibu bakal dititipin ke kerabat jauh di kampung. Mai, sampaikan pesanku ke Mas Bayu pas kamu jenguk. Aku sudah memaafkan, dan tidak ada dendam. Tapi untuk kembali jadi suami istri, pintu itu sudah tertutup permanen. Setelah Maya pamit, Anissa menuangkan teh hangat untuk kakaknya. Terus next step-nya apa nih, Kak? Banyak. Ngurus sidang cerai di pengadilan agama, lapor ke OJK buat pemulihan nama baik BI checking, sama ganti kartu KTP. Bukan itu maksudku, rencana hidupmu ke depan gimana? Fania berjalan menuju balkon, menatap lampu-lampu jalanan ibu kota yang mulai menyala di kejauhan. Kamu tahu, Nis, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun ini, otakku nggak overthinking mikirin cara nyari tambahan uang freelance buat ngejar cicilan rumah. Sekarang aku udah punya safe space-ku sendiri. Sekarang, waktunya aku menikmati hidup. Nggak takut ngerasa sepi ngejanda sendirian di apartemen seluas ini?
Setelah ngerasain hidup seatap sama keluarga toksik itu, kesepian ini rasanya persis kayak liburan di Villa Bali. Anissa tertawa terbahak-bahak. Sumpah, mentalmu berevolusi, Kak. Makin gahar. Keadaan yang maksa, Nis, kalau aku lembek, udah habis aku dikunyah sama mereka. Malam itu, setelah mengantar Anissa ke Bandara Sweta, Fania merebahkan tubuhnya di kasurnya sendiri. Untuk pertama kalinya, hawa di ruangan itu terasa murni. Ia menatap langit-langit, merencanakan merombak total wallpaper dindingnya besok lusa. Tidak akan ada lagi intervensi dari mertua. Tidak ada lagi gaslighting dari suami tak berguna. Sebulan kemudian, sidang vonis di pengadilan negeri diketok. Karena ini masuk ranah pidana keluarga dan mereka kooperatif, hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara potong masa tahanan untuk Bayu dan Andri atas pemalsuan dokumen. Bu Ratna, karena faktor usia dan hipertensi akut, dijatuhi hukuman 2 tahun masa percobaan dan wajib lapor mingguan. Hakim juga mengeluarkan perintah restraining order agar mereka dilarang mendekati Fania dalam radius 1 kilometer. Sidang cerai di pengadilan agama pun diputus verstek tanpa kehadiran tergugat, dengan cepat. Fania kembali ke rutinitas normalnya. Ia tak perlu lagi mengambil kerja serabutan di akhir pekan. Uang yang dulunya ia pakai untuk mensubsidi kebutuhan Bayu kini ia gunakan untuk mempercantik apartemen. Ia mengganti lantai vinil, membeli sofa minimalis empuk, dan memenuhi balkon dengan tanaman hias. Unit 42 benar-benar menjadi cerminan jiwanya yang tenang dan elegan. Satu-satunya jembatan komunikasinya dengan masa lalu hanyalah Maya. Dari status WhatsApp Maya, Fania tahu update menyedihkan keluarga itu. Bu Ratna pada akhirnya tidak ditampung oleh kerabat manapun, dan terpaksa dititipkan di sebuah panti jompo yang dikelola dinas sosial, karena rumah sewanya di Cileungsi disita bank untuk menutupi utang-utang Andri. Bayu, setelah keluar dari penjara, kesulitan mendapat surat keterangan catatan kepolisian untuk bekerja di kantoran, sehingga ia berakhir menjadi kuli bangunan proyek dan indekos di Petakan Kumuh. Andri kabur menjadi TKI ilegal ke Malaysia. Mbak Fan, Mbak nggak pernah ngerasa nyesel kan? Chat Maya suatu hari. Maksudku, ngerasa bersalah udah bikin keluarga kita hancur berantakan? Fania membalas dengan sangat cepat dan mantap. Maya sayang, aku tidak pernah menghancurkan keluarga kalian. Aku hanya berhenti membiarkan keluarga kalian menghancurkan masa depanku. Setengah tahun setelah ketok palu cerai, Anissa kembali berkunjung ke Jakarta untuk urusan bisnis. Wah, gila. Vibes-nya sekarang old money banget nyonya besar, puji Anissa memutari ruang keluarga Fania. Alhamdulillah, hasil dari nggak ngasih makan benalu, tawa Fania sambil menyajikan secangkir latte ala kafe. Rencana tahun ini apa nih Kak? Bulan depan aku mau apply beasiswa S2 kelas karyawan jurusan finance. Terus planning akhir tahun mau solo trip ke Raja Ampat. Wow, terus, soal pendamping hidup baru? Fania mengangkat bahu dengan santai. Let it flow. Sekarang aku lagi bucin sama kedamaian. Sendiri itu asyik loh. Nggak takut jadi crazy cat lady yang melajang seumur hidup? Goda adiknya. Nis, ada quotes bagus yang aku pegang sekarang. Jauh lebih mulia hidup melajang seumur hidup daripada mengorbankan sisa umur mendampingi laki-laki yang menjadikanmu pembantu untuk menyuapi ibunya yang egois. Senja itu, kakak beradik tersebut duduk santai di kursi beanbag balkon, memandangi city light kota Jakarta yang mulai berpendar dari balik gedung-gedung pencakar langit. Kak, I'm so proud of you, bisik Anissa tulus. Kakak ngelewatin simulasi neraka, tapi kakak keluar sebagai pemenang, bukan abu. Kamu tahu hal paling ajaib dari semua drama gila ini, Nis? Aku di satu titik justru berterima kasih lo sama mereka. Berterima kasih? Kesambet jin mana kakak? Sama Mas Bayu dan Bu Ratna. Karena skenario jahat mereka ngasih lihat tabiat asli mereka dengan sangat cepat. Kalau insiden apartemen ini nggak pernah terjadi, mungkin sampai umur 50 tahun aku bakal terus hidup dalam ilusi, ngebabu peras keringat mikir aku ini lagi membangun surga keluarga. Dan realitasnya sekarang, aku merdeka. Bebas finansial, bebas mental. Dan kemerdekaan ini jauh lebih mahal harganya dari konsep keluarga palsu manapun. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat ibu kota, menyisakan semburat. Besok adalah hari Senin. Siklus kehidupan baru. Kehidupan yang akan ia desain ulang sedemikian rupa, dengan aturannya sendiri, anggarannya sendiri, dan murni untuk kebahagiaannya sendiri. Karena pada akhirnya, ia memetik satu pelajaran mutlak. Keluarga sejati tidak akan pernah bersekongkol merampok hasil keringat anggota keluarganya sendiri. Keluarga sejati itu menjadi tameng, bukan pisau yang menusuk dari belakang. Jika lingkungan keluarga seperti itu belum ia temukan, maka tidak ada salahnya ia membangun keluarga itu hanya untuk dirinya sendiri.
Tapi tentu saja, itu adalah lembaran cerita yang baru,